Film diawali di suatu pagi, seorang wanita bernama Han Jayong terbangun dari tidurnya, setelah mengalami mimpi yang sangat indah. Kita beralih di suasana kantor penerbit, saat rapat terlihat bos tampak kesal karena peminat pembacanya menurun, dan bos pun berinisiatif untuk menunjuk seorang pria yang bernama Fury, untuk membuat majalah web yang baru di kolom beritanya. Awalnya Fury menolak, namun akhirnya ia terpaksa harus menyetujuinya. Setelah rapat Fury berencana mengajak wanita idamannya untuk menonton, namun semua itu gagal setelah mengetahui wanita itu telah bertunangan. Scene berpindah terlihat Jayong di toko roti sang ayah. Sehari-hari Jayong membantu ayahnya di toko itu, dan pagi itu Jayong mendapat berita bagus dan berita buruk. Berita bagusnya permohonan dana kepada investor yang telah diajukannya diterima. Namun buruknya nenek masuk ke rumah sakit, dan malam harinya Jayong merayakan dengan minum bersama sahabatnya. Ternyata Jayong ini baru saja putus dengan pacarnya. Sementara itu di tempat lain, Fury menggalau sembari minum bersama mantan rekan kantornya. Setelahnya sang teman mengambil gambar Fury, untuk didaftarkan di aplikasi Kencan. Jayong juga setelah putus sering mengunduh aplikasi Kencan. Mendengar hal itu sahabat-sahabat Jayong pun ada yang mendukung, ada juga yang tidak mendukung, lalu temannya memberi saran tentang tugas yang diberikan oleh bosnya. Scene berpindah, akhirnya Yuri terdiam seolah setuju, sementara Jayong yang galau, malam itu mengajak sahabatnya untuk taruhan, kalau dia bisa bawa pria ke hadapan teman-temannya. Keesokan harinya Jayong pun disibukkan dengan mencari perhatian laki-laki, namun bukannya perhatian yang didapat, Jayong malah dibuat semakin galau, karena tak seorang pun pria baik yang ditemukani. Singkat cerita tepat di tahun baru, ketika bangun tidur Jayong seketika teringat tentang taruhan dengan sahabatnya, akhirnya Jayong mencoba membuka aplikasi Kencan tersebut, lagi-lagi pria gak beres ditemukannya. Namun dia sempat menyukai profil bernama Yuri. Di tempat lain pagi itu, di saat akan beraktivitas di hari libur, Fury membuka HP-nya dan melihat seorang wanita yang telah menyukai profilnya. Ia pun langsung melirik ke sekitarnya, untuk melihat wanita yang like profilnya. Fury melihat sosok wanita itu, dan ternyata itu adalah Jayong, dan itu merupakan pertemuan awal mereka. Sebelum kenalan Jayong memastikan agar semuanya aman, dan tidak tertipu lagi oleh pria seperti sebelumnya. Merasa aman dengan Fury, mereka pun langsung berkenalan. Mengetahui nama mereka memiliki arti yang buruk, keduanya pun langsung pergi makan bareng, hingga saling bercerita. Namun cerita mereka bukan cerita biasa, mereka sama-sama tak mau memiliki hubungan serius. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan TTM. Setelahnya saat di toilet, sahabat-sahabat Jayong ribut di grup perihal mereka yang ingin check-in. Mereka pun akhirnya menuju ke hotel hari itu, dan menjalin hubungan yang lebih dekat. Malamnya sepulang dari hotel, mereka pun salah tingkah. Setelah berpisah, Fury lalu mengerjakan tugas kantornya, sementara Jayong malam itu sempat cerita dengan sahabatnya tentang hubungan dengan Fury. Ketika ingin pergi ke rumah sakit untuk melihat neneknya, sang nenek sempat mendengar dan mencoba menanyakan hal tersebut, hingga menasehati cucunya itu. Keesokan harinya saat olahraga, Jayong teringat tentang kebersamaannya dengan Fury. Ia pun mencoba mengalihkan pikirannya, namun hanya tertuju pada hubungannya. Scene berpindah pada Fury. Malam itu tampak ia baru saja menyelesaikan episode pertamanya. Ketika ingin chattingan dengan Jayong, ia diajak bertemu dengan Sulis. Ketika bertemu, tiba-tiba Sulis memeluk Fury. Keesokan harinya di kantor, Fury dipanggil oleh bosnya. Di ruangan bos, Fury mendapatkan pujian dari bosnya, karena tulisan yang dibuat Fury mengundang penasaran banyak pembaca. Setelahnya Fury melihat Sulis yang tadi malam, ternyata balikan lagi sama tunangannya. Di malam harinya Fury dan Jayong pun bertemu lagi, dan di sana Fury cerita tentang kegalauannya, yang selalu dianggap sebagai pelarian. Namun sebelum ambruk parah, Jayong cerita tentang patah hati terberat yang dialaminya, dan bulan depan pria itu akan menikah. Mendengar itu Fury memberi saran, agar Jayong mengacaukan pernikahan itu. Mulai dari sana, hari-hari mereka pun kemudian dihabiskan dengan berduaan, tak peduli dengan keadaan, yang penting bersama dan penuh dengan keseruan. Di momen itu dengan semangat Fury kembali menulis di web majalahnya, yang mana tulisan Fury itu mengundang banyak pengunjung, hingga akhirnya meningkatkan antusias para pembaca. Pengalaman berduaan dengan Jayong itu selalu dituangkan oleh Fury ke dalam tulisannya, namun Fury yang sepertinya sudah kebawa perasaan, tak menuangkan perasaannya lewat tulisan itu. Hari berikutnya saat di kantor, Fury kembali mendapatkan pujian dari bosnya.
hingga akhirnya bos mentraktir semua karyawannya, dan memerintahkan Fury untuk melanjutkan tulisan itu, hingga menuju 10 episode. Awalnya Fury mau menolak, tapi mau gimana lagi itu sudah perintah dari bosnya. Saat Fury menyendiri di luar, bos tiba-tiba mendatangi Fury. Di sana ia menyampaikan bahwa dia pengen berhenti bekerja, dia tidak bisa melakukan diam-diam seperti ini. Dan Fury sepertinya sudah main perasaan dengan Jae-yong. Dia tidak mau kalau Jae-yong tahu semua ini. Namun bos menolak keras dan melarang Fury untuk berhenti. Di tempat lain Jae-yong juga dilema. Ternyata Fury sempat menyatakan perasaannya kepada Jae-yong, dan itu membuat Jae-yong bingung. Dan tiba-tiba Fury menelpon, dan berencana untuk memberitahukan semuanya. Saat mereka bertemu, Jae-yong mendapatkan pesan dari sahabatnya yang mengabarkan bahwa pernikahan mantannya itu akan dilaksanakan sejam lagi. Akhirnya mereka melaksanakan niat mereka untuk mengacaukan pernikahan tersebut. Fury berinisiatif untuk mencari buku tamu yang berisikan orang-orang yang memberi uang. Di Korea siapa yang memberikan sejumlah uang, nanti wajib untuk memberikan kembali ketika orang itu melakukan acara pernikahan. Mantan Jae-yong yang tidak tahu siapa yang memberi itu, akan membuat hidupnya merasa terganggu. Setelahnya Jae-yong berterima kasih kepada Fury, dan di saat itu Fury mau menyampaikan niat baiknya. Tiba-tiba memotong pembicaraannya dengan mengajak Fury jalan-jalan besoknya. Singkat cerita mereka pergi menghabiskan waktu bersama di wahana permainan, dan saat selesai bermain, tak sengaja Jae-yong melihat pesan dari HP Fury. Merasa ada yang aneh, Jae-yong pun ke toilet untuk membacanya, dan itu membuat Jae-yong begitu kaget, karena ia merasa hatinya hancur. Di sini Fury mencoba mencari Jae-yong, dan mau menjelaskannya, ternyata tak butuh waktu lama untuk mencarinya. Akhirnya mereka bertemu di sana. Fury berencana menjelaskan semuanya, namun Jae-yong sudah keburu kesal dan memarahi Fury. Dengan perasaan yang begitu hancur, Jae-yong pun pergi meninggalkan Fury. Setelah membaca tulisan Fury, seolah harga dirinya direndahkan, dan malam itu Jae-yong beserta sahabat-sahabatnya kumpul. Di sana tampak para sahabatnya yang tidak terima atas perlakuan Fury akan menghukumnya. Namun anehnya Jae-yong tak mau terjadi hal itu, karena ada satu posisi yang membuat Jae-yong berpikir tentang kebaikan tulus yang dilakukan oleh Fury. Keesokan harinya dengan tekad yang bulat, Fury pun keluar dari pekerjaannya, dan tak memperdulikan omongan dari rekan kantornya tersebut. Fury pun tetap berkemas, lalu pergi. Dari sana, malamnya Fury mencoba menelepon Jae-yong, namun Jae-yong sengaja tidak mengangkat teleponnya, seolah dia ingin melupakan semuanya tentang Fury. Beberapa bulan kemudian, kini Jae-yong telah berhasil mewujudkan impiannya. Sudah banyak episode yang dilaluinya, lewat studio podcast yang dibuatnya, sementara Fury kini beralih profesi menjadi kasir, di suatu pusat perbelanjaan. Di malam harinya ketika ingin menulis, Fury teringat obrolan dengan Jae-yong, yang membahas tentang cinta. Di mana Fury mengikuti perkataan penulis favoritnya yang mengatakan, bahwa jika kau tak mencintai, kau tak akan bisa menulis. Artinya Fury telah mencintai objek tulisannya, dan Jae-yong juga berpikir, sepertinya ia juga memikirkan hal yang sama. Di suatu hari ketika beres-beres kamar, Jae-yong tak sengaja melihat buku tamu, yang dulu pernah dicuri oleh Fury, dan ternyata selain mencuri, Fury juga menyumbangkan uang $10 di acara pernikahan mantannya itu. Singkat cerita, Jae-yong yang setiap tahun baru selalu melakukan kebiasaan mulai dari donor darah, hingga makan mie kesukaannya. Ketika mau makan di restoran itu, ia tak sengaja melihat Fury sedang makan mie. Jae-yong pun segera balik kanan. Fury yang melihatnya langsung segera mengejar. Ketika berhasil mengejar, Fury mencoba menjelaskan tentang perasaan yang selalu ia pikirkan tentang Jae-yong, hingga akhirnya ia pun melakukan hal yang biasa dilakukan Jae-yong setiap tahun. Mendengar hal itu Jae-yong pun terdiam, dan heran seolah ia melihat ketulusan dari Fury. Dan tak sampai di sana, Fury juga mencoba menyampaikan perasaan tulusnya kepada Jae-yong, bahwa ia merindukan Jae-yong. Jae-yong yang diam tanpa kata akhirnya tersenyum lalu pergi begitu saja, seolah-olah ia mengiyakan perkataan Fury. Fury terus mengikuti Jae-yong, dan membuat Jae-yong tersenyum dan bahagia. Mereka berdua pun berjalan bersama tanpa status, dan film pun selesai.